Halo sobat pendengar setia, kembali lagi kita bersama di Unitalk, podcastnya Unitech TV. Oke, kali ini bersama aku, Mayang Ruhita, biasa dipanggil Mayang sebagai host hari ini, dan juga ditemani dengan co-host aku. Aku namanya Kaila Nushifa, biasa dipanggil Shiva. Halo Kaila, Siva. Siva, panggilannya siapa nih? Shiva. Siva, oke. Halo Siva. Hai. Oke, nah kali ini kita bakal membahas apa nih kira-kira? Seru banget ya kayaknya. Ya, kita akan membahas mau jadi mahasiswa biasa atau luar biasa. Oke, nah kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menjadi pembicara di podcast kita. Nah, dengan siapa dan dari mana? Yuk kita kenalan. Halo, Halo. namanya siapa Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Azkia Nashwa Kamila, biasa dipanggil Kia atau Nashwa, Azkia juga boleh, tapi jangan panggil sayang ya guys. Oke, aduh, takut banget ya semuanya Iya. bakal manggil sayang Iya. sayang gitu. Iya gitu kan. Aku dari Prodi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, semester 5. Oke, halo Kak Kia. Hai. Selamat pagi. Pagi juga. Jadi teman-teman siapin telinga kalian dan juga kita siapin kertas buat catat insight yang bakal didapat dari podcast kali ini. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Oke, kita mulai santai aja ya. Iya, santai aja. Santai aja. Aman. Gimana nih kabarnya Kak Kia hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, ya seperti yang dilihat. Oke, sangat ceria sekali ya. Iya. Kalau Kak Siva sendiri nih gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat happy hari ini. Happy karena apa tuh? Karena jadi co-host aku. Ya, baru first time banget, jadi kayak seru gitu ya. Oke, oke. Semoga kita semua bisa enjoy ya. Oke. Oh ya, Kak Mayang sendiri gimana? kalau aku ya sangat baik, bisa dilihat dari wajah happy aku. Sangat ceria. Iya, sangat ceria banget karena hari ini mood aku bener-bener yang oke nih, bagus nih gitu. Cocok ya. Oke. Oh ya, pertama-tama aku tadi lupa mau ngucapin selamat datang di Unitalk. Jadi kita hari ini bakal membahas tema kita apa tadi? Mau jadi mahasiswa biasa Atau yang luar biasa. Oke. Gimana nih tugas-tugas Kak Kia sama Siva minggu-minggu ini udah mulai berat gitu apa belum nih? Kalau dari aku sendiri sih udah lumayan berat ya, karena baru selesai. Beratnya seberapa sih kayak kita itu memandang anak-anak maba nih kayak belum kayaknya. Bagaimana nih? Gitu. Karena kan masih itu ya transisi dari SMA ke kuliah, jadi kayak ngerasa aduh kok gini ya ternyata kuliah tuh, dan kayak kok Oke. berat ya Penyesuaian gitu. lah ya. Iya, masih adaptasi gitu, jadi kayak ya Allah gitu. Sambil Tapi ya Allah, ya ini Allah. deh aku kepo deh, culture shock saat ke Jogja tuh apa? Apalagi di kuliah di UNY. Sejujurnya kalau itu sih waktu pertama ngeliat cutting ya, kaget, ini kok cuttingnya serem ya. Coba lihat-lihat kita berdua ini gimana? Serem nggak? Enggak, kalau lihat Kak Maya sama Kak Kia tuh wow, inspirasi banget. Wow, ada mau terbang ini. Lari dulu ya. Lari dulu ya. Oke, Kak Kia kan tadi angkatan 23 ya, Iya, berarti betul. sekarang udah semester 5. Betul, semester Tapi 5. aku masih mau tanya juga nih, kepo. Culture shock waktu di Jogja tuh apa sih? Bukan Kalau- asli Jogja kan? Iya, aku asli Sunda kan. Oke, Gitu. Aku Tara-tara asal Sunda. dari Kuningan, Jawa Barat. Itu sangat amat perbedaannya dari makanan sih. Makanan. Iya, Gimana kalau tuh? Jogja tuh manis-manis gitu kan. Iya. Kayak nggak terbiasa dengan hal yang semanis itu karena aku udah manis. Oke. Berarti ini kayaknya kita kalau makan es krim Meleleh. jangan berdua deh. Iya Soalnya deh, takut kayaknya. diabetes gitu. Itu sih dari makanan sih kalau yang paling signifikan. Kalau misalnya orang-orangnya ya Jogja seperti yang kita tahu ramah-ramah gitu kan. Kalau di daerah aku tuh kalau lampu merah juga itu sangat amat berisik ya teman-teman. Iya. Jadi kayak belum juga lampu hijau masih lampu kuning Udah mereka tuh klakson ya. Kalau di sini tuh enggak, Santai gitu. santai, chill gitu. Belum aja nggak sih? Belum aja nemuin yang klakson-klakson gitu nggak sih? Sejauh ini nggak nemunya kayak Ada tapi enggak yang se kayak crowded gitu lah. Oh, nggak se itu kayak yang di Jakarta itu.
Oke. Aku juga sebenarnya bukan asli Jogja, tapi ya masih tetanggaan lah kalau disebutnya. Aku di Jawa Tengah bagian selatan sendiri. Culture shocknya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayak budayanya juga Sama, mirip-mirip, mirip nggak sama dong, sama. Cuma ya 11-12 lah, hampir sama. Aku sendiri juga ini cuman dari Klaten, jadi kayak jalan doang itu mah. Jalan dong. Iya. Oh, berarti ini nggak ngekos, Enggak, belum mau aja. jalan juga. Enggak, naik motor. Oh, naik motor. Oke. Kadang macet nggak sih? Tiap hari udah jadi makanan macet, pulang berangkat macet terus. Kira-kira berapa menit kalau dari ini? Kalau dulu masih awal-awal itu kayak butuh waktu sekitar 50 menit. Kalau sekarang udah ada kemajuan, jadi tinggal 35 sampai 40 menit. Pasti kamu saja. ngebut ya? Udah banter betul ya. dong. Iya udah mau ikut racing gitu. Racing. Kalau Kak Kia sendiri kosnya? Aku dekat aja sih, dekat FT. Oke. Jadi cuman 3 menitan sampai 5 menit. Tapi motoran apa jalan kaki nih? Motoran, karena Motoran. Ya banyak barang yang harus aku bawa gitu. Mm-mm. Teknik busana. Teknik Anak ya, teknik anak banget. teknik banget. Tapi nggak kelihatan ya kalau ini tuh anak Iya, teknik loh gitu. bukan. Iya, Kayak- karena teknik girly gitu. Oke. Tapi aku tuh ngelihatnya kayak Kak Kia tuh Bukan apa anak namanya? busana ya? Bukan. Kayak anak Anak Ilkom, FMIPA HI. gitu. FBSB. FMIPA. FMIPA. Oke. Kayak anak biologi banget gitu. Boleh. Aku SMA ini sih, SMA aku IPA jurusannya tapi. Oh, IPA. Aku juga IPA. Kamu apa? IPA juga. IPA. Hmm, Ya udah sih, sama Karena- aja. ke busana nih kan lintas jurusan. Dia Mm-mm. itu masuknya humaniora kan, Mm-mm. PS. Gitu. Kira-kira apa sih yang bikin motivasi masuk ke tata busana itu? Sebenarnya itu tuh dari mulai aku SMP, aku tuh ngeliat apa ya, video-video estetik tentang desainer gitu, fashion design. Itu kan lucu gitu kan. Ih, kok aku tertarik, tapi aku cuman kayak oh ya udah sebatas tertarik doang, enggak yang mendalami. Aku tuh ternyata pengen masuk situ gitu. Oke. Kira-kira kegiatan yang paling bikin pusing di tata busana nih apa? Bikin baju kah atau Semuanya pusing sih. semuanya pusing? Semuanya. Tapi pernah nggak sih bikin baju yang kayak wah di luar otak nih, kayak yang harusnya konsepannya beda gitu? Mungkin yang paling rumit setelah show kemarin kali ya. Karena aku kan baru first show Mm-mm. itu kemarin di bulan Mei tanggal Mm-mm. 29 itu first show aku. Itu juga bajunya looknya sebenarnya simple, tapi dia cara jahitnya sangat amat wow Rumit. gitu. Iya, karena patternnya dia banyak cuttingan gitu. Oke. Kalau itu biasanya produksi bajunya berapa hari? Atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan? Malah nggak berbulan-bulan sih, tapi nyampe bulan. 1 atau sampai 2 bulan. Oke. Itu satu baju aja? Iya, satu baju untuk ampun. show itu. Oke. Tapi itu termasuknya gaun atau Gown, kayak evening gown gitu. Oh. Itu yang pakai kakinya sendiri atau Iya, aku sendiri yang pakai. Oke, berarti menyesuaikan tubuhnya Kak Kia ya? Iya, Oke. lebih apa ya, lebih enak gitu. Soalnya kan badan sendiri udah tahu ya. tapi susah-susah gampang juga sih sebenarnya. Karena kan yang ambil ukuran tetap orang lain, nggak mungkin aku ngukur sendiri gitu kan. Oh, berarti ganti-gantian ya sama Iya, teman-teman. minta tolong. Oke. Kayak gitu. Yang paling berkesan saat show kemarin apa tuh? Sebenarnya berkesan ya bagi aku karena itu first show, terus kita juga yang jadi panitianya, kita ngurusin emang benar-benar dari awal banget, acara itu belum ada sampai ada gitu. Kayak merasa ada kebanggaan tersendiri lah bagi aku sama teman-teman aku. Iya. Buat- Apalagi sebagai desainer ya hitungannya Iya, ya. betul. Oke. Kayak gitu. Just for information aja, aku tuh juga model. Dan kalau dapat desainer yang kayak bajunya tuh yang di luar apa ya, kayak Ekspektasi. wah amazing banget nih gitu. Kayak gaun, kayak kebaya itu juga makainya tuh juga seneng. Iya, Oke, bisa nyobain gaun ABC lah, terus kebaya ABC lah, terus banyak banget. Dan kadang kalau desainer muda kayak masih mahasiswa kayak Kak Kia gitu tuh emang desainnya tuh unik-unik semua. Unik-unik semua, terus kayak pasti ada atribut-atribut tambahan gitu. Jadi
bikin berkesan ke aku tuh oke nih. Jadi lebih terlihat cantik gitu pas Iya. memakainya. Iya. Dari POV desainernya juga bangga sih ketika baju itu di runway kan, di show kan, itu ada kebanggaan tersendiri itu sih. Oke. Ini ya, kalau ada info-info model butuh news, Boleh. boleh calling-calling aku ya. Bisa dibicarakan. Oke. Tapi biasanya itu udah ada agensinya belum sih dari PTBB? Udah ada kalau itu. Oh, udah ada di PTBB internal atau eksternal? Eksternal. Jadi tetap kerja sama pihak luar gitu. Oke. Kak Siva ada pertanyaan? Ada nih satu pertanyaan buat Kak Kia. Ada nggak sih sosok motivasi Kak Kia sebelum menjadi mahasiswa aktif ini? Kayak mungkin ada idola-idola yang Idola desainer lah itu. Kalau idola desainer, aku masih kayak aku kan masih mencari jati diri desain aku tuh akan seperti apa. Jadi hal-hal apa aja aku coba gitu tentang desain aku tuh. Jadi nggak ada patokan sih sebenarnya. Aku ngelihat semua desainer kayak aku ngambil hal-hal yang menurut aku menarik di mata aku gitu kan. Menjadi inspirasi aku. Tapi gitu udah sih. ada cipratan belum di pikiran kayak aku kayaknya ini deh lebih oke kalau warnanya cerah, kalau desainnya unik atau gaun atau kebaya gitu. Mungkin ada ya sedikit-sedikit. Mungkin nggak kerasa aja sih. Oke. Kayak gitu. Oke. Ada lagi Siva yang mau ditanyain? Ini deh. Aku masuk UNY. Kenapa aku masuk UNY? Atau apa gitu. Oke, boleh. Karena udah dipancing nih. ya UNY itu Sekalian dong, udah di spoiler, ceritain dong kenapa masuk ke UNY? Sebenarnya dari sambungan dari yang cerita tadi, ternyata waktu SMA itu waktu kelas 12 kayak aku bingung kan mau masuk jurusan apa dan kemana. Tapi karena waktu SMP aku pernah lihat hal-hal estetik mengenai desainer itu, dunia fashion design kayak gitu, aku tuh tergugah hati aku untuk kayak kenapa aku nggak coba itu. Terus aku kan masuk ini ya, alhamdulillah aku dapat eligible rapor di SMA. Itu aku ngambilnya pilihan pertama langsung UNY. Tata Busana itu, pendidikan Tata Pilihan Busana. keduanya apa tuh? Aku kosongin. Udah mantep banget kayaknya. cinta banget Iya. kayak UNY nih. Terus habis itu ternyata takdir berkata lain, aku gagal di SNBP itu. Nah, terus berangkatlah aku UTBK. UTBK dan ternyata aku dapat gagal lagi. Aku gagal lagi di UTBK. Aku di situ masukin pilihan pertama UNY, Tata Busana, pilihan keduanya UNES. Nah, habis itu aku cobalah mandiri kan. Habis UTBK, habis rapor gagal, aku coba mandiri tuh yang SMM Barat. Jadi itu univ yang di wilayah Jawa Barat doang. Aku masukin UPI Tata Busana karena UPI ada Tata Busana juga kan. Dan ternyata gagal lagi. Oke. Ini case-nya kayak sama kayak aku, kayak ngelihat diri sendiri gitu. Sama. Terus setelah gagal 3 kali kayak perasaan capek pasti adalah ya. Iya. Terus aku tetap nyoba mandiri lagi rapor ke UNES. Ternyata aku gagal lagi. Tapi di balik gagalnya aku ini, aku kehitung 4 kali gagal, aku keterima 3 kali juga. Di mana aja tuh? Aku keterima di UNES. Pertama tuh UNES Tata Busana. Terus aku keterima juga di ISI Surakarta. Terus sama terakhir ini UNY. Dan kenapa dari 3 pilihan itu milihnya di UNY? Karena sebenarnya aku juga bingung ya. Pilihan aku tuh antara UNES dan UNY. Kayak kemana nih, Semarang atau Jogja gitu kan. Terus setelah aku analisa dan diskusi sama orang tua aku jadinya milih UNY gitu. UNY, Kayak gitu. Dan bismillah aku bersama kalian di UNY Talk. Terima kasih ya karena sudah memilih UNY. Berarti ini ya mandiri CBT kah atau apa? Iya, CBT. Domisili. Yang akhir banget nih berarti. Iya, yang akhir banget. Sama Kayak juga. Yuk Kak tos gitu. Aku juga ini domisili juga. Aku juga domisili. Dan dari awal tuh nggak ada kepikiran buat masuk UNY sebenarnya. Betul.
Tapi kayak oke, setelah diterima ya mungkin takdir dan juga rezekinya di UNY ya. Iya. Oke. Ini sibuk organisasi nggak Kak? Ikut organisasi apa gitu nggak di kampus? Aku kebetulan nggak ikut organisasi karena aku udah capek gitu lah. Karena aku tuh dari SD, bahkan dari SD tuh aku udah organisasian, aku udah ikut polisi cilik, marching band, Aktif terus banget ya pramuka ciliknya ini. siaga gitu kan. Mm. Terus SMP juga aku ikut rohisnya SMP aku, terus pramuka, Mm. terus OSIS juga. Wih, Buset. semuanya Terus diborong. pas SMA juga aku masuk OSIS juga kan. Jadi kayak aku udah capek dan bosen kali ya di dunia organisasi. Mm-mm. Jadi untuk kuliah ini aku mau fokus bener-bener sama diri aku. Pengennya aku tuh apa. Jadi aku menata karir lah intinya. Oke. Tuh. Step yang bagus sih karena Iya. organisasi juga udah dapet di SD, SMP, SMA. Terus ini tinggal karirnya aja nih. Ya Betul. semoga aku juga berharap Kak Kia tercapai karir yang Amin. diimpikan. Terus masa depannya juga lancar-lancar aja deh buat kita semua. Amin. Amin. Tapi aku tetap ikut kepanitiaan ini sih. Aku juga sekarang lagi ini sibuk kepanitiaan Fabula Fashion Show 2025. Oke. Itu event kedua aku setelah show yang kemarin. Mm-mm. Itu nanti di tanggal 13 November. Oke. Catat Jadi guys. jangan lupa datang guys untuk melihat karya kedua aku. Oke. Boleh, Udah gak sabar nih. Boleh di spoiler nggak ini kira-kira apa bajunya? Datang aja deh. Oke, nggak mau di spoiler ya. Gitu. Masih secret. Ya, betul. Nah, kalau ini apa namanya? Karena juga sibuk kepanitiaan ya. Terhitungnya udah beberapa minggu ini kah ikut kepanitiaan? Dari awal semester 5 itu kan Semester 5. berlanjut kan dari yang kemarin. Berarti emang udah wajib ya harusnya ya? Iya, karena kan kita event itu event kita sendiri, kita yang ngurus sendiri gitu, tanpa IO dari luar. Oke. Gitu. Nah, dengan kesibukan kepanitiaan itu, terus juga masih ada desain baju dari Kak Kia sendiri, terus tugas perkuliahan yang lain. Kira-kira cara bagi waktu Kak Kia nanti gimana sih? Kalau cara bagi waktu aku sendiri tuh ini ya, to-do list gitu loh. Aku punya kalender. Nih, aku liatin ya. Kalender di HP nih? Iya, Oke. awalnya tuh aku sebenarnya to-do listnya dari SMA. SMA itu aku udah punya to-do list sendiri. Hari ini aku ngapain aja, yang dari skala prioritas tertinggi sampai yang benar-benar ini bisa ditinggalin atau enggak. Tapi karena sekarang udah HP terus, jadi aku beralih ke HP. Ini to-do listnya kayak gini. Ini Buset. gitu ya. Warna-warni banget. Iya, jadi aku Nggak ada pakai hari to-do yang list sih. abu-abu itu. Nggak ada sih sejauh ini. Aku full. kayaknya hitam terus deh. Oke. Mau merah aja. Besok deh aku bikin to-do list juga, FOMO. Itu bermanfaat banget sih kalau buat orang-orang yang benar-benar banyak banget kegiatannya. Kalau aku tuh bukan di kalender, tapi aku catat sendiri di kertas, terus aku tempel di atas meja belajar iya. gitu. Ya kadang lupa sih deadline-nya karena yang harus nginget-nginget kan kita sendiri ya. Iya. Bukan kalau dari HP kan bisa ada notifikasi Iya, ada gitu. notifnya 15 menit sebelum pertemuan itu hadir atau kayak gimana. Oke. Gitu deh. Apa? Lanjut. Oke, aku lanjutnya. Aku ini deh pengen balik lagi waktu di gagal masuk kuliah Oke, Kak boleh. Kia. Nah, dari keempat kali gagal tadi, yang bikin motivasi Kak Kia buat bangkit dan semangat dari keterpurukan itu apa sih? Sebenarnya ini sih karena aku punya alasan kuat tahun ini aku harus kuliah gitu. Karena kalau gap year menurut aku itu bakal jadi hambatan, bikin aku males gitu kan. Jadi aku harus tetap kuliah tahun ini. Tapi dari orang tua juga menyarankan untuk harus kuliah gitu atau senyamannya dari Kak Kia sendiri? Sebenarnya orang tua aku sendiri tuh nggak nuntut, tapi ya kalau misalnya kemauan dari orang tua kan ya kuliah kan, gitu. Kalau dibilang aku nangis setiap pengumuman kegagalan itu aku nangis. Aku Ini selalu trauma nangis. di jam 3 nggak sih? 3 Iya, sore? trauma jam 3 sore, betul. Iya. Nah, itu kayak
gimana ya, aduh kenapa aku gagal, kok aku kayak gini, padahal nilai-nilai TO aku masuk gitu Iya. kan. Kenapa pas di hari dimana aku dapat kata selamat malah semangat gitu ya, Iya. kayak gitu. Terus aku bener-bener yang ngelawan, aku kayak tipe orang yang kalau misalnya aku hari itu sedih, ya udah aku selesain aku sedih dulu, baru aku kayak harusnya bangkit tuh kapan gitu. Jadi aku Oke. tahu harusnya bangkit kapan, tapi aku selesain dulu sedihnya aku. Gitu. Oke. Gitu. Lebih ke kayak aku punya alasan terkuat kenapa itu harus aku capai. Di Oke. dalam diri aku sendiri tentunya. Karena semangat yang terbaik itu dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Bagus sih. Ini bikin motivasi kayak oke, aku bersyukur banget juga dari bangkit keterpurukan aku, gagal di SNBP, SNBT, terus mandiri berkali-kali juga. Dan itu ngabisin tenaga, Iya, ngabisin betul. capek pikiran, capek tenaga, capek uang juga. Betul Karena banget. banyak banget kan mandiri, daftar sana sini juga harus bayar registrasinya Iya, betul. gitu. Terus Kak Kiani anak keberapa sih? Aku Berapa bersaudara? aku anak pertama dari Waduh. 4 bersaudara. Oke. Dari 3 bersaudara berarti. Oke. Anak pertama Tanggung cewek lagi. Iya, tanggung Iya. jawabnya besar banget ya. Ngurus Ya, seperti 3 itulah. adik. Iya. 3 adik. Oke. Gitu. Aku tuh udah mikir kayak aku punya adik 2 masih kecil-kecil, SD semua, itu udah kayak ya ampun nanti besok kedepannya gimana ya. Dan ini ada yang lebih Tiga gong gitu. lagi 3 gitu. Iya. Masih yang terakhir masih Masih kecil. kecil. Umur Umur 4 tahun. umur 4 Oh, tahun tuh. masih imut-imutnya itu. Iya. Iya, masih Dan kayak aktif-aktifnya banget dia. iya, dan itu pasti bakal apa ya, bikin ya adalah buat anak pertama itu pressure-nya nanti ke depannya gimana, Iya, adik-adik betul. kita, terus juga berpeluang besar buat kita itu membiayai juga, terus jadi apa ya, kayak penanggung jawab atas apa yang dilakukan hidupnya adik-adik kita gitu. Iya, betul. Secara nggak langsung lah ya. Iya. Kalau Kia sendiri anak berapa? Dari berapa bersaudara nih? Sorry. Dari Siva, ya ampun. Aku anak pertama juga. Anak pertama juga Iya, dari punya adik satu. satu. Masih kecil kah? Udah baru masuk SMP. Oh, oke. Semangat Jadi, ya. jadi Berarti ini 3 serangkai ini kita anak pertama semua ya berarti. berat. Jangan disenggol aja nih anak pertama. Ya, ojo disenggol. Terus ini motivasi untuk bangkit dari keterpurukan tuh oke banget, dapet banget gitu. Oke. Berarti ini ya, dari kita ngobrol tadi tuh udah kelihatan banget kalau Kak Kiani bukan mahasiswa biasa, tapi benar-benar yang luar biasa. Tapi menurut aku lebih suka dibilang mahasiswa yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, agak merendah Iya, dikit, merendah untuk meroket Karena beliau. luar biasa itu bukan dilihat dari seberapa kita aktif, seberapa kita sibuk, tapi dilihat dari seberapa kita bisa bertumbuh dari kesibukan yang kita punya gitu. Oke. Jadi kita punya insight dari keaktifan kita gitu. Jadi aku sukanya dibilang mahasiswa yang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi diri sendiri tentunya. Oke. Gitu. Ya nggak mungkin juga dong jadi orang lain. Iya juga. Kak Kia tuh pernah nggak sih ada tantangan terberat saat jadi mahasiswa saat ini tuh? Kayak di semester 5 itu kayak apa sih yang paling berat gitu dirasa? Tantangan terberat ya. Karena semester 5 ini sangat amat wow gitu. Baunya tuh gimana Wow nih? gitu kan. Kayak aku juga mempersiapkan dari semester 3 ini, nanti semester 5 ada apa sih? Kayak gedebak-gedebuknya dapat, tapi dari tantangan-tantangan itu tuh harus komit dan konsisten aja sih. Karena alasan terbesar kenapa kita mulai itu harus ada itu dalam diri. Karena aku memegang prinsip apa yang aku mulai, ya aku harus selesaiin itu. Itu aku pegang meskipun yang aku jalanin itu ya banyak tantangannya kayak gitu. Oke. Pernah ngerasa kayak dari semester 5 ini capek, bosen gitu, kayak udah mau nyerah nih gitu, ada nggak sih? Ada sih kalau capek
pengen nyerah, itu kan sifat manusiawi ya. Mm-mm. Kalau dari aku sendiri kayak ya udah aku validasi capeknya aku validasi apa ya, berkeluh kesah lah ya. Mm-mm. Aku berkeluh kesah sama temen yang emang aku dekat gitu ya, kadang juga ke orang tua. Oke. Tapi dari situ aku tetap harus menjaga kekonsistenan alasan terbesar aku yang udah aku mulai ini apa. Terus juga harus menjaga kewarasan mental juga karena kan Mm-mm. di zaman sekarang apa-apa sedikit-sedikit kena mental atau kayak gimana gitu kan. Iya. Mental health Gen Z Mental- itu kayak iya. kadang gonjang-ganjing banget nih. Iya Gen Z betul. banget. Jadi kayak harus menjaga konsisten dan mental aja sih. Kalau misalnya lagi capek, ya tapi tetap harus divalidasi apa yang bikin kita capek tuh apa sih gitu. Oke. Kita harus telusuri gitu. Tapi Oke. harus memvalidasi juga emosi kita kayak gimana. Oke. Kak Kiani suka nonton film, movie, drakor gitu nggak sih? Aku nonton Nonton. Kira-kira ada nggak sih quotes yang paling tersimpan dalam hati dan pikiran gitu, kayak yang bikin ini bisa nih jadi motivasi aku juga gitu. sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya aku nonton gitu, Mm-mm. itu kan suka ada apa ya? Quotes yang tersimpan atau enggak secara verbal atau enggak Tersirat atau tersirat tersurat. kayak gitu kan. Aku biasanya aku ketik itu Mm-mm. yang paling aku ingat apa ya? Aku juga bingung kalau ditanya kayak gitu. Tapi adalah hal-hal yang bikin aku, oh ini keren gitu. Oke. Kalau yang paling aku ingat Mm-mm. dari kemarin aku tonton terakhir itu film Sore kan. Mm-mm. Itu tetap pilih diri sendiri Oke. meskipun orang lain nggak milih kamu. Oh, gitu. Berat. Oke. Agak berat ya, apalagi itu kalau kan- ini kan tentang percintaan nih. Iya, tapi aku mengambil POV-nya dari kita tuh harus tetap memilih diri kita sendiri meskipun nggak ada orang lain yang milih kita. Jadi tetap nomor satu Oke. diri kita Diri sendiri. Kita sendiri, make oke. sure untuk itu. Oke, love yourself ya. Betul. Meskipun itu kan isinya sore percintaan ya, tapi yang aku ambil itu. Iya. Ini udah pernah lihat udah lihat belum sih yang andai ibu tidak menikah dengan ayah? Aku belum lihat sih kebetulan itu. Iya. Itu menjadi wishlist aku sih. Nah, coba tonton deh, itu banyak banget ya kayak pelajaran buat anak pertama, terus pelajaran berkeluarga, percintaan, teman, itu kayaknya udah complicated banget kayak, dan relate banget dalam kehidupan kita. Termasuknya aku tuh kayak ya ampun gitu. Nguras tenaga banget loh kalau lihat film yang relate sama kehidupan Iya, kita itu. betul. Iya, karena kalau dari film itu tuh kita nggak bisa milih ayah buat anak kita gitu kan. Iya. Jadi kita harus sebaik mungkin milih. Iya. Tapi juga kayak mau cari-cari pasangan itu juga nggak cuma yang dipandang fisiknya aja atau enggak, pasti juga kita butuh latar belakangnya gimana sih, Iya, betul. terus bobot bibit bebetnya gimana gitu. Tapi aku mau tanya deh, Kak Kian nih kriteria pasangannya gimana sih? Udah ketebak nih. Kriteria pasangan. Sebenarnya banyak. 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 Iya, Spesifiknya saja. spesifiknya apa nih? Harus secara yang idealis banget. physically atau secara emosional? Ya, dua-duanya deh, Dua-duanya. satu-satu dulu. Kalau secara fisik, mungkin aku suka cowok tinggi ya, Mm-mm. gitu. Udah itu. Ini kayaknya bare minimum cewek banget kalau Pure cuma mau satu aja tinggi. ya, secara fisik ya, gitu. Terus kalau secara emosional, apa ya? Dia bisa ngimbangin aku, Mm-mm. karena aku lumayan aktif kan anaknya. Mm-mm. Jadi dia juga harus apa ya? Yang aktif Emosional juga. tinggi juga gitu loh. Pandai Oke. nge-treat gitu. Mm-mm. Terus apa? Seagama, soleh. Seagama. Ini kayaknya. Ini kayaknya juga kriteria iya, dari kayak semua gitu. cewek juga kayak gini gak sih? Kalau bisa ya seagama gitu. Seagama. Tapi Yang penting sama-sama nyaman gak sih? Iya. Kalau misalnya udah sama-sama nyaman, ya nggak butuh kriteria lagi sebenarnya. Betul. Oke. Tapi untuk ngimbangin Kak Kia di semester 5 yang katanya gedebuk ini tuh butuh nggak sih sosok yang mendampingi kita sebagai support system lah? Aku support sistemnya paling terbesar orang tua aku sendiri sih. Oke. Itu semuanya juga Iya, pasti. tapi sebenarnya dalam diri aku kayak
adalah keinginan kayak aku pengen punya cowok, pengen punya pacar gitu kan. Tapi itu bukan hal yang terlalu penting untuk saat ini gitu. Karena kalau misalnya aku misalnya aku tuh tipikal kayaknya mungkin kalau punya cowok atau punya pacar, punya pasangan lah ya, itu tuh apa ya? Bisa dibilang jadi aku bergantung gitu loh. Jadi sifat independen aku tuh Independen. hilang gitu. Jadi itu tidak Makanya semua cewek langsung lebur gitu Iya, ya. Kalau kayak udah nyaman takut ya larut ya. bucin gitu loh. Jadi kayak enggak dulu deh. Bulok, bucin goblok. Jadi enggak dulu deh gitu. Oke. Kayak harus udah kuatin sendiri. Karena apa ya? Kalau dalam Islam sendiri kan ya, ilmu tuh nggak akan bersatu kalau kita pacaran gitulah intinya. Jadi aku memegang itu juga. Jadi ya nggak usah. Ya kalau dalam Islam tuh pacaran tuh zina nggak sih? Iya. Memang tidak boleh. Ayo siapa yang pacaran yo di sini? Ayo pendengar Ya setia itu ini. sebenarnya kalau itu tergantung prinsip juga sih. Maksudnya kayak dia mau milih untuk pacaran atau enggak. Kalau dari diri aku sendiri, mending enggak dulu, aku fokus sama diri aku. Karena kalau misalnya nanti aku pacaran, nantinya aku fokusnya terbagi, OVT lah apa segala macam gitu. Dan aku nggak suka aku yang seperti itu. Lebih baik aku sendiri. Ya nantilah semoga juga Ya. segera dapat yang benar-benar kriteria dari Kak Kia gitu. Amin. Nanti aja tapi jangan sekarang. Lagi pusing sama diri sendiri. Kira-kira gapnya berapa tahun ke depan nih? Apanya nih? Buat dapat pasangan atau mau ya beranjak ke rumah tangga gitu. Kejauhan ya, kejauhan. Jauh. Belum tahu sih, kayak nggak tahu. Nggak Belum tahu. ada. Ya, nggak ada yang tahu juga. Iya, nggak ada yang tahu Kedepannya juga. bagaimana. Betul. Oke. Pembahasan kita banyak banget ya ternyata. Sudah jauh Dari A sekali. ke Z ke C lagi. A ke Z balik lagi. Oke, mungkin ini sebelum kita lanjut obrolan lebih lanjut lagi, kita bakalan break sebentar ya, Kak Syifa, Kak Kia. Teman-teman jangan kemana-mana, kita bakal ada jeda terlebih dahulu dan stay tune buat pembahasan selanjutnya. Oke. Halo, kembali lagi bersama kita di Unitalk, di podcastnya Unitech TV. Oke, karena tadi udah break ya, kita mau bahas lebih lanjut tentang Kak Kia nih. Kira-kira apa ya, Kak Syifa? Jeng jeng. Dum. Apa nih pertanyaannya? Aku tuh ini deh, lihat CV-nya Kak Kia tuh, wah Panjang sekali. menarik banget. Iya. Dan aku spoiler ya guys, ini tuh ada 7 lembar, 7 halaman dan banyak dari prestasi juga pengalaman-pengalaman gitu. Nah, aku mention satu nih, prestasi jadi duta kampus UNY 2024. Tahun kemarin ya, Kak? Iya, tahun Masih hitungannya masih satu periode ini kah atau masih? Itu mulainya kapan sih jadi duta kampus? Di tahun 2024. Enggak, maksudnya bulan-bulannya. Bulannya Agustus kalau nggak salah ya. Agustus 2024. Berarti ya awal semester 3. Iya, semester 3. Oke. Terus nanti apa namanya? Kira-kira mau lanjut di duta kampus 2025 kah? Atau kalau udah ngejabat ya udah sih, kayak ya udah. Emang cuma satu periode aja? Iya, satu periode aja. Ya, maksudnya daftar lagi gitu. Gimana ya? 2 periode nih. Asik enaknya jadi duta kampus tuh apa sih? Asik enaknya. Aku juga bingung sebenarnya. Kayak ya udah. Tahu nggak sih meme yang apa namanya duta pura-pura ngobrol gitu kayak, iya kamu dari mana? Oke dari Kuningan, betul sekali. Gitu. Oh nggak tahu lagi. Aduh di TikTok ada, nanti tahu. cari ya. Oke, nanti next habis ini aku cari. Oke. Pembukaannya tuh biasanya dapat info duta-duta kayak gitu dari mana sih? Info-infonya ya. Infonya waktu itu dari Instagram sih. Oh ya, fun fact, sebelumnya juga aku ini duta baca Kabupaten Kuningan Wow. di kabupaten aku.
Terus aku juga duta generasi hijau di tahun 2000, aduh aku lupa, 22 itu. Terus juga pernah jadi duta besar Rabani. Nah, terus sama duta baca ini. Banget ya. Kira-kira cara apa namanya? Berarti itu dari SMA kan? Iya, aku dari SMA. Betul. Cek. Oke, dari SMA. Terus orang tua juga mendukung banget untuk jadi. Mendukung. Dan Alhamdulillahnya di mendukung. SMA tuh kan lebih ini ya, apa namanya? Ya kita masih hitungannya masih ya masa SMA tuh juga nggak kalah capeknya juga waktu di kuliah. Cara membagi waktunya buat belajar juga buat apa namanya? Di duta tuh gimana sih? Atau itu jadi duta baca, apa namanya? Generasi hijau tuh jadi 1 tahun itu. Enggak, itu beda tahun. Beda tahun. Duta baca tuh di tahun 2021. Mm-mm. Kalau yang generasi hijau tuh 2022 gitu. Oke, berarti oh iya beda tahun. Nggak terlalu sibuk sih sebenarnya, kayak fleksibel untuk acara-acaranya, event-event kegiatannya. Oke. Kayak Ini gitu. apa namanya? Hal yang paling berharga saat menjadi duta. Duta apa aja lah itu. Yang Hal yang ya paling pasti bukan berharga. duta sampel lain. Apa ya? Ya aku mendapatkan pengalaman-pengalaman atau Mm-mm. aku mendapatkan privilege yang belum tentu orang lain dapat. Itu sih. Oke. Untuk Contoh pengalamannya contoh privilege itu apa sih? Satu aja. eh kita dapat relasi kenalan orang yang Mm-mm. belum tentu orang lain tuh bisa. Oke, iya Tuh. sih, benar-benar. Itu sih. Aku juga duta duti. Duta Enggak. apa tuh? Tahun 2024 kemarin duta genre kabupaten, genre. ya Kabupaten Wonogiri, kabupaten Wih, aku sendiri keren. gitu. Ya biasa aja sih. Terus Genre banyak kegiatannya deh. Aku juga sempat mau masuk duta genre. ya sosialisasi terkait stunting, terkait pernikahan dini. Terus oh ya ini ya teman-teman jangan berpacaran terus berpotensi untuk menikah muda ya. Karena ada batasannya gitu. Minimal banget 21 25 lah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. laki-laki. Tuh tahu. Terus rencana aku juga mau daftar duta pariwisata. Tapi belum tersampaikan aja. Kalau untuk Shiva nih, kira-kira mau tertarik juga nggak sih ikut duta-duta kayak gitu? Ingin ya, dulu waktu SMA itu kayak ada sosialisasi dari duta seperti duta genre, duta pariwisata di Klaten itu kayak ada tuh tak pengen, cuman kayak belum cocok gitu. Jadi kan ini di kuliah Emang cocoknya Shiva tuh apa sih? Iya nih, apa sih? Jadi kepo nih. Aku jangan-jangan cocoknya. boleh It's inspirasi 1, inspirasi 2 gitu. oke. Nanti kan di kuliah ini kan kayak banyak nih pasti duta-duta kayak duta apa? Duta PTBB. Duta departemen, duta Ya, fakultas, Iya itu duta univ. sedikit tertarik sih. Boleh nggak kayak itu tuh kita harus ngapain biar bisa di-choose gitu, biar dipilih. Oke. Apa kita daftar sendiri atau emang udah dari universitas tuh milih kita kayak oh ini cocok nih buat brand ambassador kita gitu. Sebenarnya itu daftar sendiri sih. Kita mempersiapkan berkas-berkas, terus juga ada unjuk bakat juga, apa yang kita punya kita tampilin gitu kan. Kira-kira seleksinya berat nggak sih Kak? Seleksinya lumayan karena lumayan panjang juga gitu kan. Ada tes tulis dulu, wawancara. Oh iya. Sebelum tes tulis itu kita ada tes pemberkasan gitu, diperiksa berkas-berkas, administrasi, lolos atau enggak. Terus tes tulis, wawancara, habis itu ada unjuk bakatnya juga tadi. Terus habis itu ada apa ya? Kayak wawancara tapi dia lebih dalam. Itu preliminary dan sebagainya. Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya sebelum kita dikukuhkan menjadi duta gitu kan. Ada sesi grooming segala macam kayak gitu. Terus after jadi kepilih duta itu kakinya ngapain? Ngapain ya? Kalau duta, ini duta kampus kan berarti universitas kan? Nah. Ya datang ke acara apa ya? Pigeon kayak gitu. Oke. Berarti ini ya, apa namanya? Kalau ada apa acara di univ lain yang sama ada duta kayak undangan kayak gitu. Oke. Berarti Kak Kia ini masuk finalis atau emang duta
duta satu nih, yang juara satu banget nih? Nggak juara satu sih. Apa emang dari kayak 10 besar gitu udah langsung dikukuhkan jadi duta gitu? Iya, 10 besar. Oke. Ih keren deh, aku mau apresiasi deh. Terima kasih. Soalnya banyak banget ini yang masuk duta-dutanya, ada 4 ya kata dia. Iya, Pak. Oke. Nah, selain duta nih, ada pengalaman juga kayak ya kalau prestasi kayak juara-juara lomba gitu ada banyak banget. Tapi aku mau tanya yang lomba yang paling berkesan, terus juga kayak pendaftarannya sulit, rumit, terus saat pelaksanaan ya cukup menghabiskan mental dan pikiran, itu kira-kira waktu lomba apa sih? Baru sih kemarin yang fashion show. Itu. Iya, itu kan Oke. sangat amat menguras semuanya, tenaga, dari uang juga segala macam. Itu uangnya keluar dari kita sendiri Iya, apa dari dari kampus? kita sendiri. Kita sendiri. Iya. Mau berapapun banyaknya. Iya, tergantung pilihan kain yang kita pilih juga kan. Mm-mm. Fabriknya apa, terus aksesorisnya apa, kayak gitu. Oke. Jadi nggak disubsidi gitu ya? Enggak, itu semua biaya sendiri. Beda lagi? Iya, Oh. Berarti ini beneran kampus nggak ada bantu apa-apa gitu? enggak. Oke, mungkin bisa dicatat ya UNY. Eh, Oke. Kalau waktu di SMA tuh lomba-lomba waktu di lomba SMA SMA apa ya? Itu sih duta baca itu. kita baca. Iya. Kayak Itu kan aku udah- kegiatannya juga agak crowded Iya. Karena itu waktu aku kelas 11 kan. 11 aku juga ngejabat jadi OSIS gitu. kan. Jadi Oh, harus iya. membagi waktu kayak gitu. Oke. Rumit juga ya, teman-teman. Iya, seperti itulah. Ini nih tadi prestasi udah oke, terus pengalaman juga udah. Aku mau mention lagi nih pengalaman terbiasa jadi MC. 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 Oke. Ini kayaknya MC PKKMB tahun lalu, ya? Iya, betul. Aku MC PKKMB FT tahun 2024. Oke, tahun aku nih, teman-teman. Iya, Jadi pas aku dia tuh maba. ngelihatnya tuh kayak familiar banget sih. Terus coba aku inget-inget, oh iya, waktu jadi MC PKKMB berdua sama Kak Kak Raffi. Raffi. Iya, dia elektro ya, kalau nggak salah. Iya Iya, kayaknya. kalau nggak salah dia elektro. Elektro apa informasi ya? Aku Aduh, lupa. lupa, maaf ya Maaf, Kak. Kak Mungkin Raffi. bisa kontak-kontak lagi. Jadi MC tuh mulai dari kapan sih sebenarnya? Kalau MC sih dari SMP kali ya. Dari Karena SMP. SMP kan ini aku masuk OSIS, ROHIS, Pramuka, di mana ada kegiatan ketika jadi MC ya jadi MC gitu. Kayak gitu Oke. di lingkup yang kecil lah. Tapi waktu pertama banget jadi MC tuh kayak ada kendala atau ngerasa ini kayaknya bukan passion aku deh gitu. Pernah ngerasa nggak sih? Enggak sih? Enggak, Iya. enjoy banget nih berarti Iya. kayak oke doyan yeping ya. Iya, bisa dibilang Em, kayak gitu. Kalau dikasih ini deh, dikasih tawaran atau pilihan besok jadi moderator ya, moderator PKKMB, mau nggak? Mau? Mau. Calling aku aja. Oke, oke. Boleh. Boleh. Jadi host gitu, Boleh, boleh. boleh. Selagi aku bisa dan aku berusaha mau bisa itu, Mm-mm. ya akan aku capai gitu. Oke. Ini dong apa namanya? Teman-teman mungkin mau nge-reach juga biar gampang bisa menghubungi di mana nih? IG. Oke. Bisa cek Instagram aku di @kianas55. Oke, jangan lupa follow guys. Ya, boleh di-follow. Oke, sekalian promosi juga nggak apa-apa di sini. Fleksibel kok di Unitalk. Oke, aman. Aku mau tanya lagi nih, kalau jadi MC yang menurut Kak Kia tuh apa ya? Kayak ada serunya, ada sedihnya, kayak campur aduk banget waktu jadi MC dalam event ini. Itu dalam event apa sih? Kalau MC terbesar yang pernah aku dapat jobnya itu ya MC PKKMB, karena itu kan penerimaan mahasiswa baru. Itu semua mahasiswa baru ada di situ, terus juga di hadapan dosen-dosen, dekan, rektor, FT. Enggak dong. Birokrasi. Iya, birokrasi kayak gitu. Oke. Itu kayak aku punya perasaan bangga sendiri gitu kan terhadap diri sendiri bahwa oh, ternyata aku bisa menjadi MC di PKKMB 2024 ini kayak gitu.
terharu lah, bangga bisa di hadapan adik-adik maba Iya. gitu. Kalau aku juga Gitu. merasakan waktu jadi moderator tahun ini, tahun kamu itu moderator PKKMB, Oh, itu juga wah ngelihat yang botak-botak, cowok-cowok botak-botak, cewek-cewek masih kayak polos-polos banget Iya. gitu. Itu juga seneng banget sih, terutama kayak oh aku tuh itu tuh juga membuka gerbang mereka adik-adik maba tuh kenal sama Iya, kita karena kita betul. wajah dari PKKMB itu Iya, kan. membuka relasi juga tentunya. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Ya, terima kasih deh sama ini Yang LO, panitia LO. PKKMB. LO yang sudah menghubungi, terima kasih. Sama LO-nya juga aku bahkan kayak masih ini ya, kan mutualan gitu kan di Mm-mm. Instagram. Jadi kayak suka lihat kehidupan mereka, begitu pun mereka melihat kehidupan aku. Jadi kayak masih terhubung lah satu sama lain. Jadi kita Oke. dapat relasi dari itu. Oh iya, sama selain MC, aku juga kemarin sempat ngisi ini. Jadi pembicara duta pendidikannya FIPP. FIPP. Iya. Tahun ini bulan Tahun ini ya. bulan apa tuh? April kalau nggak salah, April. April atau Mei gitu. Oke, Mas berarti ya Baru-baru lah ya. Kayak Oke. gitu. Kesannya apa sih Kak kalau jadi itu jadi pemateri yang pertama kali? Iya. Enggak sih sebenarnya. Kayak di tahun ini gitu. Oke. Berarti tahun-tahun sebelumnya udah pernah nih? Iya, kayak gitu. Kesannya sangat amat ya bersyukur dan seneng lah ya bisa berbagi, maksudnya sharing bareng, diskusi bareng kayak gitu. Oke. Ini deh. Kan tadi di FIPP ya. Iya, Beda fakultas tuh Beda kadang fakultas. beda wajah, beda energi gitu. iya. First impression lihat anak-anak FIPP tuh gimana sih? Dan apa bedanya sama anak teknik yang katanya anak teknik ini jarang mandi gitu. Sebenarnya ya nggak beda sih. Kayak tapi kelihatan aja kalau dia anak teknik kan ada bedanya sendiri gitu kan. Apa tuh bedanya? Dari pakaiannya, segembel itu. dari wajahnya yang sangat amat capek karena begadang harus Iya. laprak tugas segala macam gitu kan. Karena anak FIPP ini dia lebih santai mungkin. Nggak santai sih sebenarnya kalau kuliah. Tugas ya tetap tugas kan. Mm-mm. Cuman nggak terlalu sesibuk anak teknik kayak gitu. Oke, ya mungkin ya kalau dihitung sibuknya sibuk semua. Semua sibuk. Cuma ya memang porsinya Porsinya beda-beda. lebih berat mungkin. Entah gitu. Oke. Ya, ini spoiler ya buat kamu Siva, anak angkatan 25, mungkin ya semangat sebelum tugas-tugas dan juga kamu ada laprak kan? Oh, ada dong. Ada. Kak Kia? Ada. Kayaknya di FT ini ya nggak punya laprak, cuma aku deh. Arsitektur nggak ada laprak. Oh iya? Nggak ada. Masa? Mas, iya. Kita praktikum, yaudah praktikum aja, ada outputnya, selesai, terus udah. Terus nanti kita di studio juga gambar, desain, terus bikin konsep, terus udah. Kayak nggak ada deh laporan-laporan Aku praktikum gitu. masih ada laprak yang ini tulis tangan malah. Sumpah, Iya, capek banget gak sih laprak tulis tangan tuh? capek. Kadang berapa lembar, paling banyak berapa lembar nih Pakai kalau buku laprak? folio. Sedikit sih sebenarnya, kayak nggak terlalu banyak tapi tetap aja sefolio 2 itu tuh penuh Folio sama. itu. Ada formatnya nggak? Kayak ini harus dari sisi samping kanan kiri marginnya, terus fontnya gimana? Walaupun tulis tangan kan biasanya kan dosen ada yang minta ini itu gitu kan? Tapi untungnya kalau di aku kalau laprak tulis tangan kayak nggak yang terlalu seformal itu sih. Kayak ya udah yang penting dia ada tulisannya. Oke, paling banyak berapa lembar? Ya walaupun sedikit. 2 gitu kali ya. 2. Sefolio penuh gitu kan. Oke. 2-an. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Buset, Itu juga sangat Iya. menguras kan. capek juga sih. Belum mikirnya nanti yang ditulis apa, Iya. terus ya 2 kali nggak sih itu Iya. hitungannya? Ya, kadang kan kalau salah sedikit tuh ditip kan. Kadang tuh dosen nggak boleh. juga nggak boleh kan sepertinya. Kalau aku aman aja sih. Oh, aman. Yang penting itu ada ngumpulin. Aku Ya, penting baru ngumpulin. 2 sih matkul yang ada tulis tangan laprak. Waktu semester 1 sama Yang lain digital, kemarin. ketik. Iya, sama kemarin waktu semester 4. Oke, paling banyak laprak di semester berapa nih? Semua matkul yang praktek aku laprak sih. Oke. Sebenarnya ya menurut aku, anak busana ini lebih teknik dari anak teknik gitu. Serius. Soalnya
kayak udah mah kita matkulnya matkul praktik iya, matkul teori iya. Matkul prakteknya tuh kalau aku lihat-lihat nih, misal di sipil, ya udah matkul praktek tuh 1, 2. Iya. Terus lapraknya ya udah sekaligus diselesain di hari itu. Oke. Sama dengan materinya apa gitu kan. Kalau yang sepengetahuan aku ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya busana itu satu matkul kita tuh bisa beberapa kali ada projectnya gitu. Jadi satu Oke. matkul tuh bisa sebanyak-banyaknya 3 sampai dengan 5 produk yang kita buat. Dan itu laporannya per produk. Iya, laporannya tetap per produk, terus kita harus kayak benar-benar dari pertama banget. Misalnya kalau ada desain ya brainstormingnya kayak gimana. Terus kita motong bahan juga kan semuanya kita foto kan, semua kita dokumentasiin gitu. Oke, berarti itu nanti dokumentasi dijadiin di lampiran paling belakang ya? Iya, kayak gitu. Kayak Oke. lebih teknik dari tekniknya. Karena benar-benar kalau waktu main juga jarang sih. Kalau tanya deh anak busana tuh jarang bener-bener yang ngafe santai itu jarang banget. Nah, Karena cara menghibur diri dari hal-hal yang stres itu gimana sih? kalau aku sekarang lagi ini sih tenis. Tenis. Ya, aku lagi sibuk Oke. tenis karena Ikut kursus kah atau klub atau apa? ini di UN ya. Oh, di UNY. Iya, tenis di Oke. UNY. Itu termasuknya Bareng sama UKM temen-temennya. atau ya UKM. UKM. Oke. Oke. Pereda stres aku lah. Ya aku main tenis. Oke, next time ya. Mungkin aku juga bakalan join deh. Boleh. Terus berarti stresnya udah dapet banget ya dari semester 1 sampai semester Iya. 5. Paling berat tuh dari semester 3 menurut aku. Semester 3. Jadi semester 3 tuh yang paling stres gitu ya. Iya, semester 3 kesananya lagi udah nggak ada waktu kosong kayak. Bahkan liburan kemarin pun aku nggak ada libur karena aku magang. Oh iya. Iya. Magang tuh di semester berapa tuh? Kalau anak busana itu magangnya dari naik semester 4 ke semester 5. Jadi nggak Oke. ada waktu liburnya Berarti itu. jeda libur Iya, waktu semester. liburnya dipakai kayak gitu. Oke. Paling lama magang tuh berapa bulan? 2 bulan kalau di busana. 2 bulan. 2 bulan sampai 3 Oke. bulan sih. Dan itu juga habis magang harus ada laporannya juga kan? Iya, ada ujiannya Oh kayak iya? sidang praktik industri. Oh. Aku lagi sibuk ini, sibuk sidang. Sidang Iya. juga. Tapi udah selesai? Apa masih dalam progres? Sebenarnya harusnya Jumat aku ujian, tapi Jumat kemarin. tapi Oke. qadarullah aku terbaring memakai baby fever. Jadi aku tidak bisa mengikuti Paper ujian. guys Iya, anaknya. aku tumbang kemarin tuh sempat tumbang. Mm-mm. Terus aku reschedule ulang. Mm-mm. Alhamdulillahnya dapat jadwal nanti Senin, aku hari Senin Oke, gitu. Jadi Senin. doain semoga sidang aku lancar. Amin. Semoga Kayak mau juga sidang skripsi aja ya. harapannya juga ya yang diharapkan bisa tercapai gitu. Amin. Berarti ini jarang dong hangout sama teman-teman gitu, Jarang nongki kehitungnya, gitu. jarang. Oke. Minggu kemarin aja aku bener-bener yang padat banget. Mm. Hari Minggu kemarin ya berarti. Sabtu, Jumat itu aku ke Jakarta. Mm-mm. Karena aku ada event fashion show Plaza Indonesia. Iya. Itu kan kalau di dunia fashion itu dia paling ini ya, tahta tertinggi lah bisa dibilang kayak gitu. Mm-mm. Aku ada event ke Jakarta, terus aku baru pulang ke Jogja lagi minggu kan. Oke. Nah, itu aku ngejar fitting Mm-mm. satu untuk di hari Senin pagi. Aku dapat Iya. hari Senin pagi. Itu aku ngejar fitting, hari Minggu ya menjahit dan sebagainya Iya. kayak gitu. Terus hari Selasa setelah Senin selesai, hari Selasa aku ngejar ini matkul teknik membuat kain. Yang dimana Oke. harus ngumpulin tugas karena kan Mm-mm. UTS ya. Iya. Menunggu UTS takutnya diambil penilaian buat UTS. Jadi mau Mm-mm. nggak mau aku harus selesai. Mm-mm. Habis selesai, Rabu Kamis aku ngejar yang buat praktik industri karena aku mau ujian di hari Jumat. Mm-mm. Dan ternyata ya aku Iya. tumbang kan. Ya, karena over Gitu. banget sih. Iya. Aku aja dengernya kayak ya Allah lelah Kayak banget gak ada ini nafas sesekal. kayak gitu. Tapi Gitu. alhamdulillah juga semuanya terselesaikan. Iya, tinggal nanti ujiannya hari Senin. Oke, doakan ya teman-teman, kita kasih semangat bareng-bareng nih buat Kak Kia. Semoga Terima lancar kasih, terus amin. hasilnya memuaskan, dapat nilainya Amin. juga oke gitu. Amin. Nah, menyinggung nilai nih. Karena biasanya tuh ada banyak mahasiswa yang bilang
ya udahlah, yang penting kuliah IPK tinggi, masalah organisasi, masalah kepanitiaan, pengalaman itu udahlah belakangan aja. Kira-kira pendapat Kak Kian nih gimana? Kalau pendapat aku sendiri ya, tapi ada juga orang yang bilang kayak ya udah IPK gak apa-apa standar gitu kan, biasa Mm-mm. aja. Menurut aku IPK tinggi itu penting. Iya. Poin pertamanya itu. Karena apa? Itu tuh sebagai komitmen kita untuk belajar. Jadi bentuk dari hasil komitmen kita itu ya IPK-nya itu sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya dibilang kita kayak gak apa-apa dong kalau kita fokus di akademik, tapi organisasi atau kegiatan-kegiatan lain juga itu penting buat menunjang kita di masa depan gitu kan. Karena di dunia pekerjaan itu tidak melulu didapatkan dari hasil kita belajar di kelas, mata Iya, kuliah dan betul sebagainya. Justru dari dari luar-luar gitu sekali. kita dapetinnya Iya gitu. sih, juga sangat disayangkan banget kalau teman-teman nih Betul. cuma fokus Kuliah doang. kuliah, tugas, terus ya udah kalau nggak ada tugas ya paling cuma main PS, mabar gitu. Karena aku juga waktu kan ini juga nyambi di BEM ya, itu udah cukup kelihatan kayak oh aku bisa berteman dengan kayak Kabem, terus kepala departemen itu mereka tuh banyak sharing info-info kayak ini loh beasiswa juga aku kadang dapet, terus cara cara apa ya cara ngobrol dengan orang tuh juga ternyata beda-beda, terus dikasih tips and triknya gimana gimana gitu. Dan menurut aku tuh itu sangat penting dan juga sangat apa ya menunjang untuk kita ke depannya bagaimana gitu. Betul. Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Oke. Tapi harus Iya. balance juga sih. Iya betul banget. Jangan berat sebelah gitu. Jangan ada yang ditinggalkan kayak gitu. Oke. Nah, dari Siva nih yang masih maba 25, kita tanya nih, kira-kira tertarik gak sih buat join organisasi apa gitu? Oke, sebelumnya ada sedikit cerita lika-liku masuk Julitek dulu nih. Oke, apa tuh? boleh. Yuk kita dengarkan bareng-bareng ya. Sejujurnya masuk Julitek itu belum terpikirkan banget, cuman kayak waktu BKKBK itu kayak demo organisasi. Oke. Nah itu, kok ini seru ya kayaknya gitu, kayak wah aku pengen gitu. Jadi kayak itu tuh mulai mengulik-ngulik. Cuman waktu itu kan waktu daftar SDP, nah itu kan terlambat. Jadi saya pikir SDP itu kan wajib katanya. Jadi kayak nggak bisa harus ngulang tahun depan. Jadi ini waktu ternyata Unitek tuh juga open ini rekrutmen kru baru. Iya. Jadi mencoba masuk ini ternyata diterima. Jadi senang gitu. Yeay, kita apresiasi kecil untuk Siva. Terus waktu ya aku kan tipe orang yang kayak sebenarnya susah untuk adaptasi karena takut ya. Jadi ke takut karena overthinking kayak semisal nanti kalau aku salah ngomong tuh gimana ya, kayak ini gimana itu. Tapi mulai dari ini podcast pertama aku berbicara sama Kak Mayang, Kak Kia, sebenarnya tuh nggak ada yang perlu ditakutkan banget gitu. Iya, Jadi kayak harus enjoy saja mengikuti arus. betul. mengikuti arus. Tapi jangan ya kalau arusnya deras ya jangan Ya, ikutan jangan. ya gitu. Tolong Kak ada pegangan dikit. 1 2 adalah gitu. Ya selain pegangan iman dan takwa. Harus punya prinsip juga, jangan terlalu mengikuti arus orang-orang di sekitar kita. Kita yang harus membawa arus untuk mereka dengan arus kebaikan kayak gitu. Iya, karena juga pergaulan di perkuliahan tuh kan banyak dari Iya, beberapa betul, pulau betul. ya Kak. Terus ya nggak menutup kemungkinan ada yang kayak pergaulannya tuh Nakal gitu. melenceng, ada yang pergaulannya kayak lurus terus Iya, tapi nggak ada nggak ada ininya. itu Pandai-pandai gonjang-ganjingnya memilih gimana lah ya. gitu. Jadi challenge-nya itu kayak kurang kalau yang lurus-lurus aja, tapi kalau yang melenceng juga kitanya sendiri yang kewalahan gitu. Dan kalau semisal waktu daftar ini tuh kayak kalau nggak diterima di Juritek, jadi mungkin Allah membuat saya itu kayak mungkin buat fokus ke IPK, mungkin membangun IPK dari semester 1 gitu ya. Ternyata diterima, jadi balance lah nanti buat organisasi ada, prestasi ada, semoga.
Oh, iya. Amin. Amin. Tapi ya jangan ini ya Kak, apa namanya? Ya walaupun udah masuk organisasi ya udah ikutin organisasi itu jangan. Ya sesekali tanya juga lah, sharing juga sama temen-temen atau enggak kakak tingkatnya kayak info-info lomba juga, terus apa namanya? Cara tips and trick tentang apa yang ingin kamu dapatkan di organisasi itu apa gitu. Betul. Nah, tadi kan takut ya, banyak takutnya ya Siva nih ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada yang ditakutin. Mungkin dari Kak Kia bisa kasih tipsnya atau triknya buat nggak takut dalam mencoba hal baru. Kalau dari aku sendiri, aku anaknya segala hal aku coba. Selagi masih Iya, bisa selagi dan aku kita juga bisa. masih muda. Bisa dan mampu, aku pasti akan coba sesuatu hal yang baru. Biar apa? Biar aku ngelihat diri aku sejauh mana aku bisa mengasah kemampuan aku yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Itu poin pertama. Yang kedua, harus melawan takutnya itu sendiri. Aku selalu menjadikan takut itu sebagai bahan bakar. Jadi takut tuh itu tuh bahan bakar bahwa aku Ibaratnya tuh bensin. iya, bahwa aku tuh harus terus maju Mm-mm. menghadapi ya ketakutan aku itu gitu. Oke. Jadi jangan pernah takut gagal. Dan Kayak juga gitu. aku ngasih tambahan nih, yang pede aja. Karena kunci dalam diri kita selain jangan takut gagal tuh kita harus pede. Iya, betul. Orang mau kata salah, Kalau kita bener ya kalau ya kita udah, ya udah. jalan berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Betul. Wow, sangat menarik ya. Pede aja dulu, salah belakangan. Salah ya kita introspeksi nanti di belakang kayak gitu. Karena yang bisa melihat salah tuh ya sebenarnya bukan hanya diri kita sendiri, cuma ya ada banyak dari orang lain memandang kita itu bagaimana gitu. Tapi jangan terlalu dipikirkan lah kalau orang lain, karena orang lain semenit 2 menit ke depan juga mereka akan lupa yang Iya. pernah kita lakukan tuh apa gitu. Betul sekali. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nih, mumpung sama narasumber hebat kita. Mau dong. Boleh nggak bagi tips and trick itu kan tadi untuk jangan takut gitu ya. Iya. Mau dong dibagi tips and trick kayak biar pede, biar kayak wah aku bisa nih kayak itu, kayak gimana itu. Kalau dari aku sendiri, yang pertama tadi udah kita bahas tentang jangan pernah takut, dan kita tuh harus mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba sebelumnya. Berani mulai dari sekecil apapun langkah kita, kayak gitu. Terus juga sama kita boleh aktif, tapi jangan semuanya kita makan sendiri Kayak gitu kan. rakus banget Iya, gitu. kita harus Kerahuk-kerahuk. benar-benar pandai memilih lah ya, yang mana emang kita posisinya di sini atau ya cocok sama diri kita gitu. Ya, memang harus yang sesuai niat. Iya, Gitu ya. sesuai passion Passion. juga, betul. Pokoknya intinya jangan pernah takut gagal, berani memulai dari sedini mungkin. Terus kita harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Kuncinya pede gitu kan. Mau orang kata, ih itu anak gimana sih, kenapa sih? Itu anak salah gak sih gitu kan. Orang lain, omongan-omongan orang lain itu boleh kita keep, tapi jangan dimasukin ke hati kayak gitu. Tetap jadiin itu bahan bakar. Omongan-omongan orang lain yang nggak enak, yang negatif, itu jadiin bahan bakar untuk kita, untuk buktikan bahwa kita tuh nggak kayak gitu orangnya. Kita bisa lebih dari apa yang mereka omongkan, seperti itu. Oke, sangat menarik banget ya. Sangat inspiratif sekali. Ada lagi dari Siva? Banyak sebenarnya mau ditanyakan ya. Saking banyaknya mau bingung yang Iya, mana nih yang mau bener. ditanyain dulu Dari nih mana dulu gitu. dia mau ditanya gitu. Ya mungkin bisa dicukupkan ya. Kita sharing-sharing kapan Boleh. lagi nih Siva Minggu sama depan? Kak Kia? Boleh. Minggu depan. Buset. Boleh Kayak nanti, menggebu-gebu banget semangatnya nanti nih. kita ini ngobrol-ngobrol di belakang atau di chat, ketemu juga boleh diskusi. Oke. Bagi teman-teman juga barangkali ada yang mau diskusi atau cerita gitu kan. Aku open banget untuk itu, untuk Oke. bertanya pendapat dan segala macam boleh. Oke. Di Instagram aku DM boleh di Oke. @kianas55. Oke, di follow up lagi nih. Langsung di follow. Mau promosi IG juga enggak? Enggak usah. Oke. Mungkin ini deh promosi IG-nya Unitech. Di teman-teman bisa lihat
di Instagram Unitek, TikTok Unitek dengan nama unitek.tv. Kemudian di YouTube juga sama. Terus Twitter, websitenya juga bisa dicek oleh teman-teman sendiri gitu. Oke, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu ya. Udah seru banget, inspiratif, memotivasi banget, dan juga aku ucapin terima kasih kepada Kak Kia yang sudah bersedia datang di podcast kita, di podcast Unitalk, podcastnya Unitek TV. Terus juga aku mengapresiasi banget untuk waktu yang berharga, untuk sharing ilmu yang berharganya buat aku sendiri, juga Siva, juga teman-teman yang ada di rumah. Dan semoga ilmu-ilmu yang di-sharing oleh Kak Kia ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Siva. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk hadir di podcast Unitalk yang bisa berbagi sama teman-teman dari cerita-cerita aku. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal baik dan yang bermanfaatnya diambil gitu aja. Oke, kita kasih applause dulu deh buat kita semua. Oke, teman-teman jangan lupa tontonin terus, pantengin terus di YouTube-nya Unitek karena di situ bakal ada rilis Unitalk, podcastnya Unitek TV. Dan kita berdua, saya Mayang Aruhita, juga Saya Kayla Rushifa. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.